Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, pindah ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas ini ya, berkaitan dengan pemantulan pada cermin cekung. Bagaimana kemarin praktikumnya, sudah berhasil belum dilakukan oleh mahasiswa? Ya. Bentar ya. Oke, kita langsung saja ya kejar materinya. Semoga selesai untuk semester ini. Untuk pemantulan pada cermin cekung, cermin itu ternyata yang kita tahu ya, kalau kita lihat sendok itu kan, kalau kita lihat itu kan dia bisa, kalau kita lihat dan menghadap ke muka kita itu kan kita bisa melihat ya muka kita gitu ya, tapi kok ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, tidak sepresisi seperti di cermin datar. Nah ini ternyata pada cermin itu juga bisa permukaan yang tidak selalu datar gitu ya, dia selalu membuat sebuah lengkungan, ada sebuah permukaan dia yang bentuknya nanti seperti cekung dan seperti cembung. Nah, sekarang kita bahas dulu cermin dengan permukaan cekung gitu ya. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Ya, bisa kita lihat di sini. Anda dapat menemukan pada permukaan sendok bagian dalam dan bagian reflektor sebuah senter. Jadi kalau kita lihat di senter itu ada reflektornya, bisa kita ambil itu gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di gambar ini. Kita fokus di sini dulu. Nah, ini bagian yang melengkung ini ya, ini adalah cermin cekung, di mana kita melihat objeknya itu bukan di belakang sini ya, tidak di sini, tapi di depan area ini. Nah, kita lihat lagi di sini, ini mungkin kurang jelas ya, saya beri penjelasan lagi titik-titiknya. Jadi di sini ada titik fokus gitu ya. Titik fokus itu di mana, Bu? Titik fokus itu di sini. Ini F. Kemudian pusat kelengkungan, dulu waktu di SMA ada yang menyebutkan C, ada yang menyebutkan O ya, itu di sini tempatnya. Kemudian titik pusat optik, titik pusat kelengkung, titik pusat optik ini A, titik pusat kelengkungan itu di sini C. Jadi ini ke sini itu seperti diameter gitu ya. Jadi kalau kita satukan nanti dia akan membentuk lingkaran. Atau ada yang kita sebutkan 2F gitu ya, karena jarak dari O ke F itu sama dengan F ke C. Baik, nah sekarang bagaimana perjalanan sinarnya, Bu? Nah, kita lihat di sini ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung gitu ya. Yang pertama sinar 1, sinar datang sejajar sumbu utama cermin ya. Kita lihat di sini sinar datang sejajar sumbu utama cermin. Sumbu utamanya mana? Sumbu utamanya ini. Ya, ini namanya SU, sumbu utama. Jadi sinar datang sejajar gitu kan. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Jadi dipantulkan begini, gitu kan? Terus dikasih begini jalannya sinar ya untuk menandai. Kemudian sinar yang kedua bagaimana? Saya hapus dulu. Sinar yang kedua bagaimana? Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi begini dan begini, ini harus presisi ya. Untuk menggambarnya harus ditentukan dulu jari-jari kelengkungan dari cermin berapa, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali. Ini ya, tadi kan ini F, ini F, ini C gitu kan. Jadi sinar datang melalui C dipantulkan kembali. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman menggambarnya seperti ini ya. Seperti di gambar 18 ini. Ini pertama ada benda di sini ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, ini begini. Nah, sekarang sebelum kita beralih lagi untuk menggambarnya, teman-teman perhatikan ya ruangannya ya. Dari O ke F itu adalah ruang 1. Dari O, dari F ini kan O. OF itu adalah ruang 1. Kemudian F sampai C tadi atau 2F itu adalah FC itu adalah ruang 2. Nah, C sampai tak hingga itu ruang 3. Nah, ruang 4-nya di mana, Bu? Di belakang cermin ya. Jadi letaknya di sini ya, di kanannya O ini. Itu ruang 4 seperti itu. Nah, nanti sifat bayangannya seperti apa? Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang cermin, itu tujuannya adalah mengetahui benda di ruang berapa, bayangan di ruang berapa, dan sifat bayangannya seperti apa. Nah, contoh ini benda diletakkan di antara puncak cermin dan titik fokus gitu kan, berarti kan dia di ruang 1 gitu ya. Nah, nanti digambarkan bagian yang di sini itu adalah untuk objeknya ya, bayangan itu boleh di belakang sini gitu ya. Nah, untuk membacanya bagaimana, Bu? Ini kita lihat lagi ya, sinar datang melalui fokus. Bentar. Ini berarti dia di ruang 1 ya. Bendanya di antara O sampai F berarti dia di ruang 1. OF bendanya di sini, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Nah, karena ya, kemudian yang kedua ya, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali gitu ya. Nah, itu nanti kita garis ke belakang karena ini agak sedikit istimewa ya, kalau di benda di ruang 1 maka bayangannya nanti di ruang 4. Jadi antara ruang benda dengan ruang bayangan kalau dijumlahkan dia harus hasilnya adalah 5 kalau di total gitu ya. Sama kayak ini. Bentar, sebelum kita ke sini dulu. Coba kalau bendanya di sini, semula dia kecilnya segini, menjadi segini, berarti dia pasti diperbesar. Kemudian bayangannya terletak bukan di objek gitu ya, tapi di belakangnya layar, maka bayangannya maya. Kalau maya itu pasti tegak gitu ya, karena dia sejajar ya, bendanya di sini, dia di sini, dia berada dalam arah sejajar, maka dia tegak begitu. Nah, sekarang kita baca ya, ini kebetulan sudah digambarkan, silakan teman-teman bisa menggambar. Nah, ini sinar bendanya di ruang 2 ya, antara F dengan C. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan fokus, sinar datang melalui fokus sejajar sumbu utama. Maka bayangannya terletak di sini gitu kan. Nah, sekarang bagaimana? Loh, awalnya dia tegak kok jadi terbalik, maka bayangannya terbalik. Nah, kalau bayangan di sini di objek benda itu sifatnya nyata. Kalau di sini nanti hasil gambarnya, maka dia maya.
Nah, nyata terbalik. Nah, sekarang bagaimana ukurannya? Semula dia tingginya sekian gitu ya. Kemudian menjadi sekian, maka dia diperbesar. Seperti itu. Ya, coba silahkan yang lainnya bisa dianalisa lagi. Nah, sekarang kita ke cermin cembung langsung ya. Oke, di cermin cembung ini kebalikan ya dari cermin cekung. Kalau tadi dia melengkung ke dalam, di cermin cembung dia melengkungnya keluar. Jadi kita lihat ya, di sini perbedaannya. Kalau cekung dia begini, kalau cembung dia begini gitu kan. Jadi nanti benda yang mengenai permukaannya dia itu berada di sebelah ini gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini bendanya ada di sini yang cekung gitu. Ya, sekarang kita ke cermin cembung gitu ya. Cermin cembung merupakan cermin yang melengkung ke arah luar ya. Ini sudah ada pengertiannya. Untuk letaknya sama ya ruangannya. O-nya itu ada di sini, kemudian fokusnya ada di sini. OF ini ruang 1, FC itu ruang 2 gitu ya. Nah, perjalanan sinarnya bagaimana? Sinar istimewanya ya. Sinar yang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seolah-olah keluar dari titik fokus, atau sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah keluar dari titik fokus. Jadi ini ya misal ya. Ini yang pertama ya, sinar ini bendanya di sini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi diperhatikan karena nanti kalau di cermin cembung ya, bayangannya dia itu letaknya bukan di sini ya, tapi di kanan. Ya, karena dia nanti melebar gitu ya. Jadi ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui fokus gitu. Itu untuk ini ya. Kalau bendanya nanti di depan cermin cembung, maka sifatnya selalu ini, maya, tegak, dan diperkecil. Hasilnya dari sini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui fokus. Kemudian sinar datang menuju fokus gitu kan, dipantulkan kembali. Jadi titik temunya di sini. Jadi prinsipnya ketika benda itu selalu di sini, maka bayangannya selalu ini ya, maya diperkecil tegak. Nah, sekarang ini ya ada perbedaan apa itu bayangan nyata, bayangan maya, silakan bisa dibaca sendiri. Nah, untuk persamaan pada cermin cekung dan cermin cembung ini mereka berdua kompak ya, hampir sama. Akan tetapi nanti ada beberapa perbedaan, yaitu ketika di cermin cembung gitu ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana persamaan umumnya, yaitu cermin cekung maupun cembung, hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan, dan kelengkungan cermin R dan fokus dinyatakan dengan persamaan 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Sama ya waktu di SMA dulu. Nah, ketika R-nya itu 2F, ya, maka dimasukkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang perbesarannya bagaimana, Bu? Dalam menggunakan persamaan ini ada keterangannya ya, ada rambu-rambunya. Dalam menggunakan persamaan ini tadi, ada rambu-rambunya ini. Untuk cermin cekung, F dan R pasti bertanda positif. Untuk cermin cembung, F dan R bertanda negatif. Jika benda bertanda positif untuk benda nyata di depan cermin dan benda negatif untuk benda maya di belakang cermin. Ingat ya, kalau bendanya di depan cermin, maka S-nya positif. Kalau benda di belakang cermin, S-nya negatif. Jarak bayangan S bertanda positif untuk bayangan nyata di depan cermin dan bertanda negatif untuk bayangan maya di belakang cermin.
Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan perbesarannya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Sebuah benda berada di depan cermin cembung. Oke, kita langsung fokus. Oke, cermin cembung berada di depan, berarti S-nya positif gitu kan. Memiliki jari-jari kelengkungan, ya berarti ini R-nya atau 2F-nya gitu ya. Nah, maka F-nya dia adalah 10, ya kan? Nah, karena cermin cembung tadi ada ini ketetapannya apa? Pada cermin cembung jika R-nya ya, jari-jarinya di belakang cermin, maka R-nya itu negatif gitu ya. Setelah dihitung dan dimasukkan, diperolehlah bayangannya di belakang cermin sebesar 5,8. Nah, ini silakan bisa dicoba sendiri oleh teman-teman mahasiswa. Ini nanti, bentar saya lihat dulu ada contoh soalnya tidak di belakang. Oke, silahkan kerjakan untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, yang keempatnya ya, buatlah cermin jalannya sinar ya dari ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 pada cermin cekung, dan buatlah perjalanan sinar beserta sifat bayangannya pada benda di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Jadi ada 5 soal ya. Silakan nanti bisa dikerjakan sekarang dan dikumpulkan hari ini juga gitu ya, biar teman-teman minggu depan tidak ada tumpuan PR yang lainnya gitu kan, masih ada waktu. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.